Jadi sebenarnya apa sih itu akun-akun paylater dan apa saja untuk resikonya? Jadi kita langsung masuk di aplikasi dari Akulaku ya. Jadi tampilannya itu seperti ini di Akulaku. Jika kita cek ya, di sini itu ada dua opsi, ada pinjaman dan juga ada paylater. Jadi disclaimer terlebih dahulu ya, untuk di bagian dari pinjaman paylater ini yang berupa cicilan. Jadi ketika kita menggunakan paylater di sini ya, artinya kita harus bisa menyicil setiap bulannya. Dan sebenarnya apa sih untuk Akulaku paylater? Kalian bisa masuk di bagian akun, kemudian klik di bagian pusat bantuan, kemudian di sini kalian tinggal klik di bagian menu Akulaku paylater ya. Jadi di sini kan ada beberapa menu nih. Ya, ada akun, kemudian Akulaku paylater, limit kredit, pinjaman, dana cicil, pembelian, produk virtual, pesanan, pengiriman. Kalian klik di sini di bagian atas. Ya, kalian klik di bagian Akulaku paylater, kalian scroll ke bawah. Nah, sebenarnya apa sih itu untuk Akulaku paylater? Di bagian bawah di sini itu ada informasi seputar apa sih itu Akulaku paylater. Kalian klik seperti ini. Jadi di sini untuk Akulaku paylater sendiri merupakan produk layanan pembayaran dengan cicilan yang disediakan oleh PT Akulaku Finance Indonesia, di mana untuk Akulaku ini sudah berizin dan diawasi juga oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi untuk Akulaku paylater merupakan produk layanan pembayaran dengan cicilan. Jadi kalian bisa pakai paylater yang ada, tapi ya kalian harus di sini adalah membayar untuk pemakaian yang sudah kalian pakai ya. Kemudian Akulaku paylater selalu berkomitmen untuk melindungi keamanan data pengguna. Jadi seperti itu. Jadi ini tuh di bagian dari paylater sendiri kalian bisa, misalkan pengen beli produk ya, bayar nanti. Nah biasanya seperti itu ya, kalian bisa pakai paylater, kemudian nanti kalian bisa cicilan. Oke, jadi apa sih untuk resiko dari keterlambatan sendiri di bagian dari Akulaku paylater? Untuk lebih lengkapnya, di sini kita langsung masuk di website resmi di Google Chrome di Akulaku. Kemudian di sini ada informasinya, apa yang terjadi jika saya telat membayar tagihan Akulaku paylater. Yang pertama, jika Anda telat membayar tagihan Akulaku paylater, Anda mungkin akan menghadapi beberapa konsekuensi. Anda akan menerima notifikasi tunggakan pembayaran yang pertama. Kemudian yang kedua, jika pembayaran tidak segera dilakukan setelah masa tenggang, jika ada, Anda dapat dikenakan denda keterlambatan. Jadi selain kita akan mendapatkan konsekuensi, kita juga akan mendapatkan denda keterlambatan. Besaran denda ini bervariasi tergantung pada nilai pembelian dan kebijakan yang berlaku. Keterlambatan pembayaran yang berlarut-larut juga dapat mempengaruhi skor kredit. Dan kemampuan untuk menggunakan layanan Akulaku paylater di masa depan itu akan sulit. Kemudian menghadapi masalah Akulaku paylater terkait pembayaran, ya hindarilah ya. Jadi ini beberapa resikonya. Ya biasanya kalian akan mendapatkan notifikasi ataupun telepon ketika telat bayar ataupun lewat dari tanggal jatuh tempo. Ya, jadi seperti itu. Jadi apakah untuk Akulaku ini ada di share lapangannya? Ya namanya perusahaan pastinya ada. Ya, jadi seperti itu saja yang kita bahas kali ini. Apa sih itu Akulaku dan apa resiko dari keterlambatan bayar Akulaku di tahun 2026. Tentunya yang pertama ada konsekuensi, kemudian juga pastinya ada tagihan juga nantinya ya, kemudian ada denda keterlambatan dan skor kredit itu jelek. Jadi misalkan kalian nanti mengajukan ke bank, kalau masih ada tunggakan di Akulaku ya biasanya akan tercatat juga ya. Jadi itu saja dan nantikan video terbaru selanjutnya.